Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna min dhulumatil wahmi wa tukhrijuna min dhulumatil wahmi wa tukrimuna binuril fahmi wa tudihu lana ma ashkala hatta yufhama innaka anta ta'lam wa la a'lam innaka anta allamul ghuyub. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wa sallallahu wa sallama ala Sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila syiratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita dengan bermacam-macam nikmatnya sehingga kita bisa hadir di tempat yang istimewa, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diampuni segala dosa-dosanya, amin amin ya rabbal alamin. Lanjut masih mengenai alamatus sa'a wa asyratuha. Kita masih sedikit mengenai tentang tanda-tanda hari kiamat. Adapun rukun, ya, yang kelima rukun iman adalah percaya pada hari akhir. Ya, hari akhir artinya hari tiada hari setelahnya, maka disebut yaumul akhir. Ya, akhir itu terakhir udah. Artinya nggak ada hari lagi, nggak ada hari Senin lagi, Selasa udah, pada itu hancur. Ya. Adapun tanda-tandanya yang kemarin sedikit kita sudah bahas, ya, bahwasanya wa amma amaratuha wa asratuha allati tadullu ala iqtirabiha fahiya katsiratun. Tanda-tanda hari kiamat itu banyak yang telah mendekati padanya kita, bahwasanya dikit lagi hari kiamat, dikit lagi hari kiamat. Minha dzukira minal hadis antalidal amatu rabbataha, yang kita telah bahas hadisnya, hadis Jibril yang sedikit Nabi Shallallahu alaihi wasallam ungkapkan, antalidal amatu rabbataha, ya, seorang budak perempuan, seorang budak, ya, melahirkan anak tuannya. Nah, ini para ulama berbeda pendapat bahwasanya maksudnya apa nih antalidal amatu rabbataha. Ya. Ada yang mengatakan ini adalah kinayah, ya, suatu ungkapan, bukan ungkapan secara dohirnya langsung. Nabi mengumpamakan bahwasanya nanti dekat-dekat hari kiamat, ya, akan muncul an kasirati uquqil aulad li abaihim wa ummahatihim. Nanti di akhir-akhir zaman ini banyak dari anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Saking banyaknya syarah atau pendapat para ulama, diantaranya adalah nanti di akhir kiamah banyak nih anak-anak yang durhaka kepada orang tuanya. Hatta innal binta tahkumu 'alal ummi hukmal sayyidi 'ala amatiha. Ya, sampai seorang anak, ya, melewati hukum seorang ibu. Artinya seorang anak statusnya sebagai seperti tuan, ibunya sebagai budaknya. Jadi dia yang lahirin, dia yang besarin, jusuin. Ketika sudah besar,
malah orang tuanya tunduk takut dengan anaknya sendiri. Anaknya ini jadi kurang ajar sehingga orang tuanya takut tunduk sama anaknya. Nanti di yaumul qiyamah banyak anak yang semacam itu, ya, yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Wal iyadu billah. Makanya kita didiklah anak kita agar anak kita menjadi anak yang soleh wa solehah, ya, berbakti kepada kedua orang tua. Karena modal investasi anak bagi orang tua adalah investasi anaknya. Ya, ketika dia meninggal, kalau tuh anak soleh atau soleha, menjadi apa? Keberuntungan, keberhasilan bagi orang tuanya. Ya, abahnya udah nggak ada, ibunya udah nggak ada, tapi dia meninggalkan anak yang soleh dan soleha. Ketika di dalam kuburnya, di alam barzahnya, tetap dia dibacakan Fatihah, dikirimkan doanya, diingat, selalu senantiasa dibacakan doanya, dikirimkan doanya, pahalanya. Ini alhamdulillah. Ya, orang yang kayak begini ini amal jariyah. Waladun soleh yad'ulah, anak soleh yang senantiasa selalu mendoakan kedua orang tuanya. Kata Nabi, ya, semua amal Bani Adam akan terputus, salah satunya yaitu anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Waliyadzubillah, kalau seandainya anak kita durhaka ketika kita meninggal dunia, yang dipikirin warisan, dipikirin harta, sehingga apa? Anak babanya atau orang tuanya sendiri nggak diingat lagi udah. Sampai kuburan hilang. Ya, kalau zaman sekarang kan di Jakarta begitu tuh, jarang diziarahin, tiba-tiba papan namanya udah beda nama orang. Iya, karena kenapa? Jarang diziarahi. Waliyadzubillah, jangan sampai kayak begitu kita. Ya, kalau bisa setiap Jumat, nggak bisa paling mentok setahun sekali kita ziarah itu orang tua kita, biar kita tahu, biar kita tambah kita berbakti mendoakan kepada kedua orang tua kita. Itu udah paling parah dah tuh. Ya, setahun sekali. Kalau bisa sebulan sekali. Jangan sampai ke makam wali, ke makam ini, ke makam itu. Ya, makam ini, wah, oh Jawa Timur, orang tuanya sendiri enggak. Ini jangan diloncatin. Ya, jangan diloncat. Boleh ke makam sono, orang tua dulu. Jangan langkahin orang tua kita. Doain dulu kalau yang orang tuanya telah meninggal dunia. Ya, habis itu baru ke sono kemari nggak apa-apa. Ya, jangan ke sono kemari tapi orang tuanya enggak, dilupain. Ini hati-hati, jangan. Ya, yang masih hidup begitu juga sama. Kita ziarah ke sono, ulama sono, tapi orang tuanya nggak pernah tengokin. Waliyadzubillah. Ini jangan sampai seperti itu kita. Nah, ini minal uquq, termasuk anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya adalah salah satunya tidak memperhatikan orang tuanya maupun di hidup maupun setelah meninggal dunia. Ya, di hidup berarti dia fasilitasi, berikan kesenangan. Pokok masih hidup, ya, kalau udah meninggal doain dia, selalu diiniin, selalu banyak saudaranya atau teman-temannya disambung. Itu salah satu berbakti kepada kedua orang tuanya. Entah di akhir zaman tuh orang banyak hilang pada begitu. Masa bodoh, pada nggak perhatian, mikirin pribadinya saja. Waliyadzubillah. Ya, mungkin di akhir zaman banyak panti-panti jompo nanti. Ya, yang anak udah resah, nggak mau urusin orang tuanya. Dipikir harta udah kasih aja ke orang lain, biar orang lain yang ngurus. Ya, padahal mengurusi orang tua nggak ada tandingannya, pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Warada aidan anna min asratis sa'as sughra. Banyak dari riwayat-riwayat yang menyebutkan. Jadi tanda-tanda kiamat ada dua, ada kiamat sugro, ada kiamat kubro. Ya, kiamat yang kecil tanda-tandanya, ada kiamat yang kubro, besar. Kiamat yang sugro itu banyak. Ya, salah satunya lahirnya Nabi Muhammad, diutusnya Nabi terakhir, itu udah tanda-tanda akhir zaman udah. Ya, tandanya akhir zaman. Udah tanda-tanda doang. Ya, tanda-tandanya seperti itu. Salah satunya. Wa kasratul haraj. Udah semakin dekat, semakin kemari. Ya, wa kasratul haraj. Maksudnya apa? Al-ikhtilat. Ini mengulangi kemarin. Nah, tanda-tanda hari kiamat banyaknya campur aduk antara laki-laki dan perempuan. Ya, kalau acara campur aduk tuh pernikahan, nggak mana tuh, mana yang laki, mana yang perempuan, tempat duduknya nggak kelihatan udah. Campur aduk udah. Ya, campur aduk.
Ya, pernikahan udah nggak ada bangkunya, makannya sambil duduk, ambil diri. Ya, sambil di bangku nggak ada. Kalau kita cari kebanyakan ada pernikahan, padahal tempatnya luas. Ya, tapi bangku kita cari nggak ada. Bangkunya cuman ada bakal besan doang. Yang bakal yang lain nggak ada. Nah ini dia tuh tanda-tanda akhir zaman. Meninggalnya sunnah, hilangnya sunnah. Nah ini banyaknya ikhtilat, kecampur antara laki-laki dan perempuan. Ya, di majelis juga udah mulai ada laki-laki dan perempuan udah kecampur. Kok di sini alhamdulillah tuh di belakangnya bagus ya begini. Ada yang namanya satir. Pembatas antara laki-laki dan perempuan. Ya, jangan sampai campur aduk, laki sini, perempuan sini. Ya, sampai-sampai acara maulid MC-nya perempuan, ya kan? Ini laki, waliyadzubillah. Ini bilang banyak yang kita dapetin begitu. Ada di panggung kita dapetin, lihat video, berderet di atas panggung, laki perempuan, nggak tahu dah tuh, entah pejabat atau apa, masa bodoh. Kalau laki-laki, perempuan nggak boleh. Ya, campur aduk tuh. Padahal majlis sholawat. Nah, ada yang waliyadzubillah. Nah ini udah akhir zaman namanya. Apalagi bukan taklim, bukan majlis, ya udah berantakan dah urusan. Ya, dangdutan dan yang lain-lain. Udah akhir zaman seperti itu. Ya, wa kasratul haraj, banyaknya al-ikhtilat, banyaknya campur aduk, wal marji, banyaknya wal qatl. Al-marju itu adalah pembunuhan. Ya, peperangan, pembunuhan. Salah dikit berantem, ya, senggol dikit bacok, wah waliyadzubillah, ya nggak ada salah, nggak ada apa. Ini banyaknya kayak begitu. Salah paham dikit, urusan kecil jadi besar. Ya, merembet kepada warga, merembet pada kampung, merembet pada waliyadzubillah. Ini akhir zaman namanya. Ya, akhir zaman itu tanda-tanda akhir zaman, banyaknya percekcokan, banyaknya kesalahpahaman, ya, pertempuran, ya. Lebih-lebih bainal haq wal batil itu nggak ada habis-habisnya. Ya, bainal haq wal batil nggak ada habis-habisnya sampai turunnya Dajjal, sampai turunnya Ya'juj wa Ma'juj. Ya. Nah ini di nanti tanda-tanda hari kiamat sugro. Wa tahribal masajid. Yang lebih parah lagi nanti masjid akan banyak dihancurin. Masjid-masjid kan di akhir zaman itu kan banyak masjid. Nanti orangnya nggak ada, masjidnya banyak. Ya, saking banyaknya masjid sehingga mungkin banyak yang maksiat, nanti ya waliyadzubillah akhirnya udah gak kepake lagi, dihancurin tuh masjid. Ya, banyak masjid-masjid yang dihancurin, dirobohin. Itu akhir zaman seperti itu. Ya, wa taqridal itrah. Ya. Di akhir zaman juga dikatakan dalam hadis tanda-tanda apa? Tanda-tanda kiamat kecil. Tanda-tandanya wa taqridal itrah. Banyaknya pengusiran zuriat Nabi, keturunan Nabi banyak yang diusir. Ya, diusir sama orang. Banyak orang yang nggak percaya lagi. Digoyangin dengan beginilah, dengan begitulah, banyak ini. Udah akhir zaman. Ya sekarang udah kita lihat banyak yang kayak begitu. Ya, gara-gara satu orang, ya banyak orang yang terkecoh, nggak percaya. Waliyadzubillah. Padahal tuh orang nggak pernah datang ke Hadramut, nggak pernah datang ke sana. Ke lembaganya nggak pernah ngeliti, nggak tahu, tiba-tiba ngeluarin suatu buku, waliyadzubillah, jadi fitnah itu, fitnah akhir zaman. Yang percaya waliyadzubillah. Nah, kenapa ditentukan Nabi? Wa tatridul itrah, banyak terjadi seperti itu. Ya, banyak terjadi ketidakpercayaan, bahkan diusir, bahkan dikatakan wa qatlahum, banyak yang membunuh. Jadi mereka dibunuh-bunuhin. Akhir zaman tuh. Ya, Anda nggak percaya. Sudah terjadi dulu di zaman Sayyidina Husain, ya, Sayyidina Hasan. Mereka itu zuriat Nabi, meninggalnya banyak kan rata-rata dibunuh. Bagaimana Sayyidina Husain di Karbala dihabisin. Dia nggak melihat lagi di zuriat Nabi yang sudah jelas tuh. Keturunan Nabi yang benar-benar jaraknya dekat sama Nabi dihajar, dibunuh, ya, ditipu, dibunuh, dihabisin. Bayangin tuh. Apalagi jaraknya jauh, ya, ditakut-takutin sehingga orang jadi nggak percaya. Waliyadzubillah. Karena kenapa? Kalau udah begitu nanti akhir zaman, karena nanti akan muncul nanti di kiamat kubro yang namanya ada kadzuhuril Mahdi al-Muntadhar. Imam Mahdi nanti akan muncul, dan Imam Mahdi ini salah satu dari keturunan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi,
nanti akan turun Al-Imamul Mahdi, ya, Muhammad, namanya sama kepadaku, bapaknya namanya juga sama seperti bapakku, ya, nanti akan turun kepadaku dan dari min dzurriyyati, dari keturunanku. Nah, kalau di akhir zaman nanti akan bergejolak nih. Ada yang percaya, ada yang enggak, bahkan ada yang ngusir. Nah, ini udah terjadi. Wal iyadu billah. Wa idha'atus shalah. Ya, banyak yang menyia-nyiakan salat. Jadi akhir zaman tuh kiamat sugro, kalau udah orang mentingin dunia ketimbang akhiratnya, udah dikit lagi dari kiamat nih sih. Udah akhir zaman, kita hidup banyakin istighfar dah. Banyakin doa. Ya, kalau orang udah namanya sholat aja udah takut, namanya sholat udah males, itu tanda-tanda. Ya, banyak orang yang kayak begitu, waliyadzubillah, lebih mementingkan kerjaannya ketimbang sholatnya. Ya udah, itu mau udah tanda-tanda cobaan. Jangan sampai kita termasuk yang meninggalkan sholat dari tanda-tanda kiamat sugro. Wa idha'atus shalah. Ya, banyak tuh, banyak masjid tapi banyaknya doang, besarnya doang. Dilihat kampung kalau taruh di masjid itu penuh, tapi nyatanya sedikit orang yang sholat berjamaah di masjid. Nah, ini tanda-tanda tuh menyia-nyiakan. Ya, kalau misalnya ada yang di rumah yang perempuan nggak apa-apa, yang laki ya kalau bisa. Wa idha'atus shalah, jangan sampai menyia-nyiakan sholat. Jangan sampai dari keluarga kita tuh, tanyain tuh, ya, keluarga kita jangan sampai ada yang nggak sholat. Itu nomor satu. Pertama kali yang ditanya adalah sholat. Kita punya kakak, punya adik, punya anak, ya, tanya udah sholat belum? Udah gitu dulu, jangan yang lain-lain dulu. Ya, kalau belum sholat dulu dah, gitu. Ajarin anak kita untuk jangan sampai menyia-nyiakan sholat. Wal amanah, ya, amanah, banyak menyia-nyiakan, menyembarangin amanah, menggampang-gampangin. Ah, nggak apa-apa, ah boleh, ah ini dikasih titipan, ah sedikit doang nggak apa-apa, cuman ini doang, oh si fulan ini, nggak bisa begitu. Ya, harus amanah gitu. Ah sedikit doang, ah secuil doang, oh begini, nggak ada. Tapi yaumil qiyamah orang nggak ada tuh yang amanat, kurang. Ya, banyaknya khianat. Kita lihat aja di TV-TV, banyak-banyak benar orang yang korupsi, yang waliyadzubillah, amanatnya kurang. Itu zaman-zaman nanti di yaumil kiamat akhir ini, nama terakhir namanya kiamat kecil. Ya, wal amanah wal wastihlal al kabair. Ciri-cirinya juga menghalalkan dosa besar. Ya, dosa besar dihalalkan, diperbolehkan, bahkan diperdebatkan. Ya, kayak contohnya gini aja, minuman keras kan udah jelas. Nabi katakan minuman keras itu hukumnya haram, maupun yang sedikit. Yang banyak memabukkan, yang sedikitnya haram. Nah sekarang enggak 1%, enggak apa-apa, ada yang begitu. Iya, itu udah kiamat tuh, mempermainkan syariat. Iya, kalau udah haram ya haram, selesai. Ya, enggak diperboleh. Nah, ini banyak orang menghalal-halakan sesuatu yang minal kabair. Yaitu dosa-dosa besar. Ya, memperbolehkan naudzubillah riba misalnya. Riba sekarang udah terang-terangan 7%. Ya, pakai bank ini dapat riba 7%, udah terang-terangan. Ya, jadi orang udah merasa dirinya itu nggak masalah baginya. Padahal waliyadzubillah. Wa aklu rusa. Begitu juga apa? Makan hasil suapan. Nanti di akhir yaumil qiyamah banyak orang yang menyuap. Ya, lu mau gue lancar sini. Banyak calo-calo yang bermunculan. Ya, dia sulap, menyuap. Sini sama gue lancar lu, sini gampang. Udah susah dah. Udah berakar ke masyarakat dah tuh. Bukan orang atasan aja. Ke masyarakat, bahkan mau masuk kerja aja udah banyak tuh. Mau masuk sini bayar 3 juta dulu, gue lancarin lalu. Banyak kayak begitu. Ya, dipikir dunia selamanya. Padahal yang dia makan itu haram, waliyadzubillah. Hati-hati. Ya, waliyadzubillah. Jangan sampai perut kita masuk dari makanan, satu nasi pun dari makanan yang haram. Waliyadzubillah. Jangan sampai. Apalagi kasih anak kita, apalagi kasih saudara kita. Wah, ini urusan udah kacau dah. Ya, nah hati-hati, jangan hasil kayak begitu. Lebih baik kita nggak apa-apa hidup sederhana, yang penting halal, thayyibah, baik, nggak apa-apa, karena dunia itu sementara. Ya, dunia itu nggak selamanya.
Buat apaan akhirnya kita memakan, akhirnya kaya, memakan hasil yang tidak baik, kecuali kaya ya hasil dengan yang baik. Ini nggak baik, hasil suapan, hasil ituan. Selamat di dunia, tapi di akhirat nggak selamat. Ya, bisa jadi di dunia selamat, menjadikan istidrat baginya. Ya, sama Allah dikasih nih, biarin loh, biarin. Ntar di akhirat habis loh, bahasa kitanya begitu. Ya, kadang-kadang kita jangan merasa selamat, enggak, sama Allah nanti ditunda-tunda. Biar hukumannya berat nanti di akhirat. Waliyadu billah. Hati-hati. Yang kayak begitu kita tinggalin. Nggak apa-apa orang mau ngomong apa kayak kita jauhin. Ya, lebih baik kita ketinggalan apa? Kehilangan jabatan daripada kita kehilangan dari apa? Perhatiannya dia sama Allah Subhanahu wa taala. Ridhonya dia sama Allah Subhanahu wa taala. Biarin harta kita kehilang. Yang penting harta kita di surga tidak hilang. Gara-gara situ nanti dia masuk neraka. Di surga harta kita ya nggak masuk surga. Waliyadzubillah. Hati-hati. Makanya kita di akhir zaman ini banyak ujian dan banyak cobaan. Ya, banyak orang yang demi harta akhirnya memakan hilap. Ya, memakan hasil wa'aqurisha. Ini dah akhir zaman begitu tuh tanda-tandanya. Wattiba'al hawa. Ya, di akhir zaman juga tanda-tanda kiamat kecil, banyak orang mengikuti hawa nafsunya. Jadi hawa nafsu yang diikutin. Ya. Hawa nafsu itu kan kalau diikutin wa'amaratu bisu. Hawa nafsu itu kalau diikutin dia menjerumusnya ke keburukan, tuh hawa nafsu. Ya, hawa nafsu itu jerumusnya keburukan. Ya, makanya kalau anak muda kata Nabi belum bisa kawin, ya, maka apa? Suruh puasa. Ya, karena puasa itu melemahkan hawa nafsu. Ya, kalau bisa segera nikah, itu anjurannya. Biar apa sih? Biar hawa nafsunya itu terarah, hawa nafsunya itu benar lurus. Ya, kalau nggak mampu suruh banyak puasa. Ini bagi orang yang mau nikah nggak mampu misalnya. Ya, itu perbanyak puasa kata Nabi. Kenapa? Dikendaliin. Ya, karena di akhir zaman ini repot, lihat HP aja, iklannya aja mantap bener. Ya, main game iklannya sesuatu yang tidak baik. Ya, iklannya aja kayak begitu. YouTube begitu juga. Ya, baru buka udah sesuatu yang mengumbar sehingga syahwat. Nah, kalau orang terus mengikuti semacam itu, akhirnya ibadahnya hilang. Nanti hari zaman itu orang yang banyak lalai akan ibadah kepada Allah gara-gara kenapa? Mengikuti hawa nafsu. Ya, hawa nafsu diikutin. Ya, diikutin, diiniin, dihilangin. Udah, harusnya disetir lah. Hawa nafsu itu harusnya dikendaliin. Ya, dijaga supaya jangan sampai menjerumus sesuatu yang tidak baik atau nyelakai dia nanti di yaumul akhirat. Ya. Wa amma amaratu sa'atul kubra. Itu tadi itu tanda-tanda kiamat kecil. Ya, itu udah banyak bermunculan di zaman sini, di zaman sekarang gini. Ya, udah banyak dah, ada yang udah, ada yang belum. Ya, udah ada tuh tanda-tandanya. Wa amma amaratu sa'al kubra, adapun tanda-tanda kiamat besar al-qaribah yang sudah dekat. Udah besar nih. Artinya udah selangkah lagi dah. Ya, udah hitungan bulan, hari, ya udah gak lama dah maksudnya. Ya, artinya udah gak bertahun-tahun lagi. Itu kiamatnya. Fayajibul iman. Maka kita wajib nih untuk mengimani ini. Ya, bakalan akan muncul yang disebutin nanti. Kita wajib iman berarti. Kita harus percaya. Biusuliha mi akhir zaman. Yang akan terjadi nanti di akhir zaman. Akan muncul nanti di akhir zaman. Ya, apa? Yang pertama adalah seperti apa? Kedzuhuril Mahdi al-Muntadhar. Seperti nanti munculnya Al-Imam Mahdi yang dinanti-nanti. Ya, Al-Muntadhar. Ya, Imam Mahdi namanya Muhammad bin Abdullah. Ya, Al-Muntadhar maksudnya yang ditunggu-tunggu. Nanti akan muncul tuh Imam Mahdi. Ya, akan muncul pada saat itu yang terus yang membela kebenaran, yang melawan kebatilan pada saat itu. Ya. Wa khurujud dajjal. Ya, keluarnya dajjal. Jadi dajjal keluar tuh. Ya, dajjal keluar. Pada saat itu tuh udah ada kiamat kubro tuh kalau dajjal udah keluar. Fitnahnya yang besar. Kata Nabi, ya setiap nabi
diutuskan pasti menyampaikan, memberi kabar bahwasanya akan datang di akhir zaman Dajjal. Setiap nabi memberitahu kepada umatnya, memberitakan nanti ada Dajjal di yaumul kiamah, di akhir akhirat, di akhir mau kiamat, tanda kiamat kubro. Ya. Tapi kata Nabi, tidak semua nabi ya, tidak ada satupun nabi yang memberitahu, maksudnya bukan beritahu, yang aku sampaikan. Apa kata Nabi? Tanda-tandanya Dajjal itu matanya itu awar, namanya apa ya? Buta sebelah. Ada yang mengatakan sebelah kanannya, ya kirinya buta. Jadi Dajjal itu bukan yang diceritakan matanya satu doang di sini, ya. Matanya cuma satu begini, ya. Maksudnya mata satu itu matanya dua biasa, cuman yang satu nggak ngelihat, buta. Ya, yang kanan nih matanya, ya. Nah, Dajjal begitu, bukan makanya tuh orang-orang yang itu kan segitiga tuh mata gitu. Tanda Dajjal kan begitu, tanda apa namanya logonya. Ya orang Yahudi kan begitu, logonya tuh ada mata gitu. Maksudnya bukan mata cuman di muka, matanya satu. Ya, matanya dua. Cuman yang mati yang buta satu, yang satu lagi enggak ngelihat. Ya, itu Dajjal. Ya, semacam itu. Nanti di yaumul kiamah akan muncul, fitnahnya besar. Ya. Al-kadzdzab, ya, suka bohong. Jadi mendusta, orang tertipu daya dengannya. Ya, banyak orang yang tertipu daya, yang imannya nggak kuat akan ikut tuh, karena tipuan dari Dajjal. Tapi Dajjalnya begitu fitnahnya semakin hebat, tapi Nabi masih takut dengan siapa? Di akhir zaman dengan ulama ulama yang melenceng dari agama Allah, ulama yang tidak sesuai ngikutin keikhlasannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang lebih takut. Kan Dajjal kan membawa fitnah, bohong, sehingga orang yang kuat iman akan terpercaya. Tapi kata Nabi ada lagi yang lebih bahaya. Siapa? Ulama siapa? Maka ulama ada dua. Ada ulama al-khair, ulama yang baik, yang amilin, yang beramal akan amalnya, amal soleh. Ada ulama yang punya ilmu doang, tapi dia nggak ngamalin, munafik, ilmunya banyak, tapi dia mengotori Islam, ya, menyederai Islam. Ya, enggak ulah semua agama sama, padahal ilmunya banyak. Ya, itu kan ulama-ulama masuk tuh yang begitu tuh. Pengikutnya banyak nih, kesian pengikutnya. Waliyadu billah. Nah, ini hati-hati. Ya, Dajjal wa nuzul Isa bin Maryam alaihissalam. Ya, nanti di kiamat kubro turunnya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa turun. Ya, Nabi Isa tuh turun sebagai penghakim yang adil di situ. Ya, sebagai hakim yang adil, memperjuangkan apa? Memperjuangkan, ya, memberantas yang kebatilan pada saat itu. Ya, Nabi Isa wa khuruju Ya'jud wa Ma'jud. Ya, keluarnya Ya'jud wa Ma'jud. Ya'jud wa Ma'jud ini semacam sama juga kayak Dajjal juga, ada yang mengatakan tafsir orang juga. Ya, orang, tapi di Dajjal itu di matanya itu tertulis, di kedua matanya itu tulisannya kafir. Kalau sampai itu Dajjal, ya, kafir, tulis kafir, waliyadzubillah, tertulis begitu. Ya, ada yang mengatakan Ya'jud wa Ma'jud juga sama. Ya, bahkan dikatakan matanya agak sipit, Nabi jelasin, mukanya agak lebar, kulitnya kekuning-kuningan. Ya, tapi itu merusak, fitnah, ya, menghancurkan di akhir zaman nanti. Ya. Nah, ini keluarnya itu. Wa khurujud dabah. Nanti ada keluarnya dabah, binatang melata. Di kiamatul kubra, fakatabahu baina ainayil mu'minan fayudi'a wajhuhu. Nanti dia akan menulis di telapak kedua matanya itu, ya, orang mukmin itu ditulis ainul mu'min, ya, mu'minan fayudi'ul wajhu, akan terang cahaya nanti yaumul kiamah, di tanda-tanda kiamat kubra. Wa baina ainail kafir, di kedua mata orang kafir ditulis kafir, waswadu wajhu, mukanya hitam. Jadi ditulis sama dia, ada binatang itu ditulis berbentuk binatang. Makanya di akhir zaman dikatakan ada binatangnya aneh-aneh nanti.
Ya, salah satu dabah. Wa tulu'i syamsi min maghribiha. Ya, udah tanda-tanda hari kiamatul kubra, barulah terbitnya matahari dari barat ke timur. Nanti tuh. Kalau kita kan awal timur ya, timur ke nah, ini ntar matahari akan berubah. Ya, munculnya itu dari barat ya, timur. Jadi tempatnya terbit, tempatnya terbenam jadi terbit. Tempatnya terbenam jadi terbit pada saat itu. Ya, yang ngerasain siang, siangnya 24 jam tuh. Yang ngerasain malam, malamnya 24. Oh, nggak siang-siang. Orang nggak ngeh tuh, nggak paham pada saat itu. Nah, pada saat itu baru kaget. Fayuqligu babu taubah. Baru pada mau taubat, udah ditutup pintu taubat. Jadi kalau udah matahari terbitnya dari barat ke timur, ya pintu taubat udah ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yanfa'u nafsan imanuha, udah nggak ada manfaatnya imannya dah. Di mau taubat udah nggak ada manfaat. Orang kafir mau masuk Islam udah nggak bisa, udah ditutup pintu taubat, nggak ada manfaatnya lagi udah. Ya udah benar-benar dikit lagi tanda-tanda ya kiamat kubra, kiamat besar. Ya, wa zuhurud dajjal fayamkuthu fil ardi 40 yawman. Dajjal tuh keluarnya ya akan apa? Selama 40 hari doang. Enggak lama, Dajjal 40 hari keluar. Tapi 40 hari ini semua pernah digelajahi sama Dajjal. Dimasukin suatu, tidak ada tempat yang enggak dimasuki oleh Dajjal. Kecuali 2 tempat. Mekah wal Madinah. Karena di Mekah dan di Madinah dijaga oleh beberapa malaikat di situ. Ada malaikat yang menjaganya sehingga Dajjal nggak bisa masuk. Nggak masuk ke kota Mekah, nggak bisa. Dan pada saat itu nanti orang-orang Mekah dikatakan akan Madinah akan goyang, gempa. 3 kali dikatakan. 3 kali berturut-turut. Sehingga orang munafik dengan takutnya mereka keluar dari tanah haram. Mekah mau berani keluar. Yang orang munafik akan keluar tuh. Jadi Mekah pada saat itu bersih. Semuanya yang berada orang-orang mukmin. Orang-orang yang benar imannya kuat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada saat itu. Ya, di kota Mekah pada saat itu nggak ada. Jadi yang ini pada keluar. Ya waliyadzubillah. Nah, ini pada Dajjal nggak berani ke situ. Wa yamkus fil ardi 40 yawman. Ya, wa kharabil Ka'bah ala yadil habasha ba'da mauti Isa alaihi salam. Ketika Nabi Isa memberantas Dajjal, semuanya pada mati. Akhirnya meninggallah Nabi Isa alaihi salam. Ya, Nabi Isa meninggal dunia dan Ka'bah dihancurkan oleh orang Habasyah. Ya, setelah Nabi Isa meninggal, Ka'bah masuk, Ka'bah dihancurin, dihabisin tuh. Ya nggak ada yang iman lagi udah. Ya, karena kenapa nggak ada iman? Wa rafa'al Qur'an minal masahibis sudur. Karena pada saat itu Allah angkat yang namanya Al-Quran. Ya, dari mushaf-mushafnya yang kita baca nih, itu akan hilang gitu. Tulisannya akan hilang jadi lembaran kertas biasa kosong. Ya, wasudur, orang yang hafal udah nggak hafal udah semuanya udah hilang, diangkat Quran. Ya, fala yabqa fil ardi ayah, nggak ada lagi di bumi itu walaupun 1 ayat. Jadi Al-Quran udah diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini udah mau kiamat nih, semuanya udah tuntas. Dajjal udah habis, Ya'juj udah keluar, semua udah keluar. Nabi Isa udah meninggal dunia. Ya, Al-Quran semuanya akan hilang, terhapus tuh. Ya, terhapus yang kita baca nih. Makin alhamdulillah masih nikmat Allah Subhanahu wa taala masih ada ya Al-Qur'an. Ya, masih kita bisa baca nanti insyaallah di bulan Ramadan sekarang. Masih bisa nih. Sempatin bagi kita untuk baca banyak Al-Qur'an. Nanti hilang tuh, dia memiliki kiamat dihapus sama Allah. Dia tanda-tanda hari kiamat Qiyamatul Kubra dihapus tuh mushafnya. Ya, wasudur fala yabqa fil ardi ayah. Jadi di ayat nggak ada lagi. Wa dhuhur rihin takbiduruh. Kullu mu'min hatta la yabqa illa syururun nas. Ya. Nanti udah semuanya habis, sampai-sampai Al-Qur'an hilang, udah diangkat oleh Allah di hati orang, semuanya diangkat, semua Nabi Isa udah meninggal, Imam Mahdi udah, semuanya udah habis, baru Allah kirimkan duhuri rih tabghidu ruh kullu mu'min. Allah keluarkan angin sepoi-sepoi
yang mana angin tersebut hatta la yabqa illa sururin nas, yang orang mukmin beriman yang kuat langsung meninggal dunia, dimatiin sama Allah. Jadi orang yang kuat imannya nggak ngalamin yang namanya terjadinya iza zulzilatil ardu zilzalaha, gempa hari kiamat. Enggak, orang mukmin nggak ngalamin. Orang yang imannya kuat nggak akan mengalami yang semacam peristiwa yang amat besar gitu, nggak ada. Jadi dimatiin dulu sama Allah. Ya, ada angin hembusan yang mana orang mukmin menghirupnya mati, meninggal langsung, meninggal dunia. Jadi nggak ngerasain tuh, nggak ngerasain yang namanya hari kiamat. Hatta la yabqa, sehingga nggak ada yang tersisa, semua orang mukmin meninggal dunia. Ya. Sururin nas yataharajuna taharajul umur, sehingga tersisalah orang-orang yang rusak. Tersisa pada saat itu hanya orang yang rusak, orang yang jauh gak ingat sama Allah. Yataharajuna taharajul umur, mereka itu samping rusaknya berhubungan suami istri ini ya seperti berhubungan apa? Kayak keledai. Artinya sama orang berzina, naudzubillah. Kalau suami istri masih halal, ini berzina seperti keledai di jalanan. Bahkan dikatakan mau jalan aja misi dulu. Lagi berhubungan nih misi. Ya, ketika lagi nongkrong, gimin catur misinya. Ini nggak lagi berhubungan badan. Ya, nanti yaumul kiamat itu nggak ada yang hidup orang mukmin, orang yang beriman sedikit pun nggak ada. Kecuali orang-orang yang rusak, yang kerjaannya hanya memuaskan syahwatnya doang. Dia hancur pada saat itu. Jadi orang-orang Islam udah nggak ada tuh, udah nggak ada lagi kita yang namanya orang yang sholat, orang yang udah nggak ada, udah rusak semua. Sampai fa'alihim taqumu sa'ah. Sampai apa? Terjadilah hari kiamat. Maka Nabi katakan la taqumu sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat ala ahadin. Yaqulu Allah Allah. Selama ada orang masih ngucapin Allah, Allah nggak bakalan hari kiamat. Kata Nabi, nggak bakalan terjadi hari kiamat kalau masih ada yang ngucapin Allah, Allah. Masih ada azan, masih lama tuh hari kiamat. Maksudnya bukan masih lama, masih belum terjadi. Kapan tadi? Yaitu kalau udah rusak semuanya. Udah habis semuanya. Ini kalafal zalala ini Allah udah nggak ada lagi, orang nggak inget lagi. Orang udah lupa lagi dengan yang namanya Allah. Makanya kan pahala yang paling besar ketika berzikir ente teriak di mana? Ketika orang lalai. Kayak di pasar. Coba ente teriak Allahu Akbar di pasar. Dilihatin sama orang, tapi pahalanya gede. Kenapa? Karena di pasar tuh orang lupa. Pikirannya sama jual beli, lupa dengan yang namanya ibadah, lupa yang namanya dengan zikir. Ketika dia nyebutin nama Allah, orang jadi ingat yang namanya pahalanya gede. Nanti di yaumul kiamat nggak ada tuh yang nyebutin nama Allah, 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 nggak ada. Sampai nggak ada yang nyebutin nama Allah, baru terjadilah kiamat. Di muka bumi nggak ada nih nyebutin nama Allah, terjadi kiamat. Ini penting nih. Makanya ada orang yang ucapin Allah, Allah, nggak ada manfaatnya katanya. Ada aliran sebelah ngomong, katanya jikalau orang menyebutkan nama Allah nggak dapat pahala, nggak dapat pahala katanya. Waliyadzubillah. Kenapa alasannya? Karenanya orang kafir juga ngomong Allah juga. Coba orang-orang jahiliyah, ya Allah ngomong gitu juga orang kafir. Ngomongnya Allah juga. Dianggap sama orang kafir. Jadi ngomong sama Allah nggak dapat pahala. Kita balikin lagi. Berarti kalau sedekah, menginfakkan nggak dapat pahala. Kenapa? Itu orang kafir banyak yang sedekah, yang infak tuh. Nah kalau kita pola pikirnya seperti itu, kacau, rusak. Nah ini hadis yang menegaskan bahwasanya bahwa pentingnya seseorang mengucapkan nama lafaz Allah. Allah ini penting. Jadi dapat pahala orang nyebutin Allah, Allah, Allah. Bahkan Nabi katakan la taqumu sa'ah, tidak akan terjadi nanti pada hari kiamat. Akan terjadi hari kiamat, gak bakalan muncul hari kiamat ala ahadin pada kecuali salah satu seorang yang masih apa? Masih ngucapin Allah, Allah. Kalau masih ada azan, ya udah. Tapi tanda-tandanya ada. Awalnya dilarang dulu azan, awalnya dilarang dulu untuk takbir.
nggak boleh kita ngucapin takbir kayak perang, nggak boleh. Itu awal-awalnya, itu udah ada tahap-tahapnya. Itu yang disebut kiamat sugronya. Kalau kiamat kubronya udah nggak ada lagi yang ngucapin nama Allah. Waliyadu billah. Kiamat sugronya begitu, nggak boleh ngucapin takbir ya kayak teroris kayak ini, padahal kita sholat itu takbir. Nah itu billah, nggak boleh azan terdengar lama-lama dihilangin itu lama rusak tuh ya. Tapi kita jangan sampai hidup kayak begitu ya, jangan sampai hidup nanti di akhir zaman yang rusak sehingga keimanan kita itu nggak kuat. Waliyadu billah. Makanya Nabi katakan nanti di akhir zaman ya, mengamalkan sunnah seperti orang memegang bara api. Itu susahnya begitu, beratnya kayak begitu ya. Mengamalin sunnah tuh cobaannya berat. Cobalah kita datang aja kalau sholat di waktu jam 9 pagi misalnya ke masjid, orang akan mengatakan, "Wah, itu sholat subuh, ente sholat subuh." Padahal tuh orang mau sholat duhanya udah hilang. Coba kita lewat suatu tempat, ada gak yang ngucapin assalamualaikum? Hilang. Kenapa? Malu, bilangi permisi. Sama kelamaan hilang tuh sunnah Nabi. Lama-lama hilang sampai yaumul kiamat, sampai nggak ada yang nyebutin nama Allah. Nah ini tanda-tanda kiamatul kubro, barulah terjadi. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha. Udah langsung tuh zalzalah tuh, udah gempah di situ, hancur aduk habis ya. Manusia akan bertanya-tanya ya, yauma yafirul min akhi, semua pada kabur, udah nggak mikirin, baru sadar udah nggak ada lagi, taubat lagi, sehingga baru penyesalan. Waliyadu billah. Wallahu a'lam. Sudah aja belum ya lah. Wa khamsatun fi syafa'ah ya, fi syafa'ah ya, yang kelima syafaah. Sedikit kita masuk bab syafaah ya. Tadi kiamat, tentang kiamat, ini syafaah. Nanti setelah kiamat habis ya, masih nih di padang mahsyar nih nanti ya. Nabi SAW yajul iman bisa syafaatil udma. Wajib juga kita nanti setelah hari kiamat hancur, manusia dibangkitkan ya, wajib bagi kita untuk apa? Mengimani namanya syafaatil udma, syafaat yang besar yang diberi kepada Nabi kita Muhammad SAW. Makanya kita kalau minta jangan syafaatul uzma. Semua mengaku umat Nabi Muhammad yang lurus, yang benar taat kepada nabinya. Jangan minta kepada kita berdoa ya Allah syafaatul uzma, insyaallah udah dapat syafaatul uzma. Ya, kita mintanya syafaatul khusus ya, yang khusus. Ya, karena syafaat yang khusus ini masuk surga bila hisab namanya. Masuk surga tanpa dihisab. Ya, cuman segelintir orang doang itu. Ya, makanya mudah-mudahan Allahumma ja'alna minhum, semoga kita termasuk ini. Mudah-mudahan besok kita masuk padanya al-khamisatun fi syafaati wa yajibul iman bi syafaatil uzma. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala diberikan Allah umur panjang, umur yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menguatkan iman kita dan mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana على لذا أسرفنا فتب علينا توبة تغسل كل هوبة واستر لنا العورات وآمن الرعاة واغفر لوالدينا ربي والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي فضلا وجودا منا فبالبساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل صلى وسلم ربي وآله وصحبه والحمد لله في البدء وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.